Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Saudara-saudara kita, teman pada sehat semuanya? Amin. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Enggak ada yang enggak sehat kan, teman? Ekonomi kurang sehat. Ekonomi. Oh, bisa diatur. Itu nanti sedang Kalau malam Jumat lancar, janji Allah aman. Aman. Pantesan bapak ini agak lancar ya. Bang, itu panas. Ya, baiklah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita masih di hukukul muslim, hak-hak saudara kita yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ay yazida fi tawqiri man tadullu hay'atuhu wa siyabuhu ala uluwi manzilatihi. Nah, sebahagian dari hak atau adab kita terhadap teman kita, kita menambah sedikit lebih menghormati orang-orang yang keadaannya, kondisinya menunjukkan dia lebih. Itu kemuliaan harus diberikan lebih. Artinya maksudnya fayanzilun nas manazilahum, kita menempatkan orang pada tempatnya. Kan setiap orang beda-beda. Berarti urang kaya Ya, sesuai dengan kekayaannya. Ya kan? harus benar maju urang kaya. Enggak, maksudnya dia datang ke majelis kita. Artinya ada orang yang biasa-biasa, dia menerima apa adanya. Ya, begitu. Ada orang yang memang orang yang dimuliakan dari satu masyarakat. Nah, katakanlah misalkan Pak RT kan harus beda dikit. Begitu maksudnya. Ini berdasarkan hadis Nabi begini. Ruwiya anna Aisyah radhiyallahu anha kanat fi safarin. Ketika itu Sayyidatina Aisyah, istri Nabi, dalam perjalanan. Fanadzalat manzilan, beliau turun atau berhenti di suatu tempat. Fawada'at ta'amah, kemudian beliau membuat jamuan makan. Beliau berhenti dalam musafir bersama teman-teman, membuat jamuan makan. Faja'a sa'ilun, tiba-tiba datang orang peminta-minta. Karena dia datang meminta-minta, ya diberikanlah sepotong roti. Nah itu. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha nawilu hadal miskina karsan. Sayyidina Aisyah mengatakan kepada teman-teman beliau, berikan si peminta itu sepotong roti. Udah selesai. Kemudian summa marra rajulun ala dabbatihi. Kemudian datang lagi seorang yang lain naik kuda. Faqalat ud'uhu ila ta'am. Kemudian Aisyah berkata, ajak dia supaya kita makan bareng-bareng. Nah, kemudian orang di sekitar Aisyah itu protes. Protesnya begini maksudnya. Faqila laha tu'tina sa'il wa tad'ina hadzal ghani. Bagaimana engkau tadi memberi kepada peminta, sementara yang kelihatan pakai kendaraan lah, kok malah dipersilakan untuk makan bareng-bareng. Ketika itu Aisyah menjawab, innallaha ta'ala qad anzalan nasa manazil. Allah sudah menempatkan manusia ada posisi masing-masing. Nah, jadi kita juga, kata beliau, harus menempatkan seseorang pada posisinya. Jangan kita kurangi hak dia. Artinya hadal miskin yardi bikarsin. Si miskin tadi karena dia memang menampakkan kemiskinannya, suka meminta-minta, berarti dengan diberikan sepotong roti pun dia sudah rela. Ya kan? Selesai dia pergi. Kan nggak layak dengan orang yang lewat tadi, dia nggak minta. Masa kita berikan? Nah, berarti layaknya dia diundang, dipersilakan. Nah, itu maksudnya. Artinya sesuai dengan keadaan lah. Sama kayak dalam pesta, ada orang-orang yang maunya ke dapur misalkan, nggak mau di depan, ya udah tempatkan di dapur. Ada yang cocok untuk menerima tamu, kasih tempat yang layak, begitu. Jangan kita bolak-balik maksudnya. Katakanlah Pak Camat lah bahasa kita, itu kan termasuk orang yang dihormati. Ini bukan masalah kekayaannya, orang yang dihormati dalam satu masyarakat. Begitu datang berarti jangan kita tempatkan pada pojok. Kan nggak wajar kan? Di samping jam piring. Itu maksudnya. Karena Toko sepatu hitam dengan sabun. Tidak silang.
Ini bukan maksudnya kita memuliakan orang kaya karena kekayaannya, enggak. Jadi Iya. semua ada tempatnya. Nah, gitu. Bisa dipahami kan? Paham. Nah, gitu. Itu yang pertama. Ini juga Nabi seperti itu. Ada lagi hadis Nabi waruya annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala ba'da buyutihi fadakhala ali ashabu hatta ghassal majlisa wamtala'a. Jadi ketika itu Nabi masuk dalam rumah beliau, orang-orang pada datang menemui Nabi sehingga suasana di rumah penuh. Penuh. Faja'a Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ketika itu datanglah Jarir bin Abdullah. Ini seorang tokoh, katakanlah tokoh. Datang kepada Nabi, kemudian beliau tidak mendapati tempat, enggak ada tempat duduk. Falam yajid makanan. Beliau enggak mendapatkan tempat duduk, faqa'ada 'alal bab. Ketika itu beliau langsung duduk di pintu. Karena datang terakhir. Ya kan udah wajar di mana kita dapat tempat ya di situ kita duduk. Tapi apa yang Nabi lakukan? Falaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rida'ahu fa'alqahu ilaihi wa qala lahu ijlis. Kemudian Nabi mengambil ridak beliau, membundelnya, memberikan. Nah, duduklah engkau di di atas ridak ini. Kan untuk memuliakan kan? Fa akhadahu Jarir wa wada'ahu ala wajhi. Kemudian sahabat Jarir mengambil, meletakkan, melipat, beliau menciumnya. Mencium ridak Nabi kan? Wa ja'ala yuqallibuhu wa yabki. Beliau menangis, mencium ridak Nabi, kemudian beliau melipat kembali memberikan kepada Nabi. Ya. Summa lafahu wa rama bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian sahabat Jabir ini berkata, "Ma kuntu li ajlisa ala saubik." Tidak mungkin aku duduk di atas pakaianmu ya Rasul. Nah, semoga Allah memuliakanmu sebagaimana engkau memuliakan aku. Yang jadi dalilnya di sini kemudian Nabi berkata, sesudah Nabi melihat kiri kanan semuanya ke sahabat beliau, beliau mengatakan, "Iza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Bila datang kepada kamu oleh orang yang mulia dari satu kaum, katakanlah tokohnya, nah maka muliakan. Nah, berikan tempat yang layak kepadanya. Itu contohnya kan? Iya, iya. Pak meno, sabar kita tanya waktu. Nah, ya orang dah duduk atau kursi hang tem duduk teh pejubu. Galak tinggung, ada masalah tinggung aja. Katanya model lagi kan, Pak pesta. Nah, yang hana layak tinggung. Payah tajuk kursi kan? Berlakunya. Nah, jadi sesuai dengan tempatnya. Yang penting penghormatan dulu. Nah, itu yang penting kan ucapan bagus kan? Kalau salah dia nerima, nggak apa-apa. Wa kadzalika kullu man lahu alaihi haqqun kadimun falyukrimhu. Demikian pula kita harus memuliakan orang-orang yang dulu kita pernah berhubungan baik dengannya. Ada kisah masa lalu lah. Nah, ketika ketemu sekarang muliakan. Ini contohnya begini, contoh ini semuanya kitab akhlak, kita sambil baca sejarah. Ruwiya an nadhi'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati arda'anhu ja'at ilaihi. Jadi diriwayatkan ibu angkat ibu susu Nabi. Dhi'ra Rasulillah ini ibu angkat Halimatus Sa'diyah. Beliau datang bertemu Nabi. Fabasatalaha rida'ahu. Nabi mengambil ridak beliau, menghampar sebagai tikar, dipersilakan duduk. Summa qala laha, kemudian Nabi berkata, marhaban bi ummi, selamat datang wahai ibuku. Summa ajlasaha 'ala rida. Nabi memerintahkan ibu beliau untuk duduk di atas ridak beliau. Kemudian Nabi berkata, ada kebutuhan apa? Silakan, segala macam kebutuhan kan? Kemudian Halimatus Sa'diyah ini berkata, kaumku. Jadi kisah ini bermula dari perang Hunain. Jadi ceritanya begini. Ketika Nabi menaklukkan Mekah, sesudah selesai penaklukan Mekah, ada sekelompok orang dari Taif, dari Hunain, dari suku Hawazin. Jadi suku Hawazin itu termasuk kabilah tempat Nabi dulu dipelihara waktu kecil. Jadi mereka pengen menyerang kaum muslimin. Kemudian Nabi membawa pasukan sekitar 10.000 orang untuk menyerang mereka. Nah, tapi mereka kabur segala macam. Banyak orang yang ditawan ketika itu. Banyak yang ditawan kan peperangan kan, harta rampasannya. Termasuk yang ditawan anggota kabilah dari Halimatus Sa'diyah. Gitu ceritanya. Jadi dalam kisah ini, kemudian Halimatus Sa'diyah datang kepada Nabi. Ketika Nabi mempersilakan untuk duduk, Nabi berkata, ada masalah apa, ada kebutuhan kan? Beliau mengatakan kaumku. Diplomasi. Nah, jadi kaumku di antara mereka itu ada bibimu, ada saudaramu, sesuan segala macam. Kemudian Nabi berkata ketika itu,
amma haqqi wa haqqu Bani Hashim fahuwalak. Jadi hak saya, bagian-bagian rampasan perang yang jatah saya dan jatah kabilah saya Bani Hashim semuanya saya berikan kepadamu, dibebaskan. Adapun tawanan-tawanan yang lain yang sudah terlanjur dibagi kepada hak-hak kaum muslimin, akhirnya mereka mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, akhirnya sebagian besar dari kabilah itu masuk Islam ketika itu. Nah, itu kisahnya. Sadar. Nah. Summa wasalaha ba'du wa akhdamaha wa balaha suhmanahu bi Khaybar. Nah, ini kisahnya seperti itu. Artinya semua orang-orang yang dulunya pernah hubungan baik dengan kita hubungi kembali lah. Jangan melupakan. Itu ceritanya. Nah, kan? Jadi Nabi seperti itu. Wala rubbama atahu mayatihi wa huwa ala wisadatin jalisun. Kadang-kadang ketika banyak tamu datang kepada Nabi, Nabi sedang duduk di atas bantal beliau, ada bantal yang isinya serabut segala macam, bantal kulit. Nabi duduk, Nabi langsung mengambil, mempersilakan. Dia ambil tempatnya supaya tamu yang duduk di atas tempat itu. Kalau cerita kita sekarang kayak kursi lah. Kita duduk kursi, ada tamu malah kursi kita kasih kepada tamu, kita ambil kursi yang lain. Ya. Nah, Yang buntut di jarak. itu. Dari sofa orang. Ya, ya. Fa in aba azama alaihi hatta yaf'al. Kadang kan tamu enggan, enggak mau kan? Bahkan Nabi menganjurkannya sampai tamu mau duduk. Nanti beringat, biar dia Sama keluar. kamu datang tadi kan, saya kasih kursi saya duduk, kasih Itu kursi. Oh, Aku wah. Tinggal perang. Kali ibu. Aku wah. Ini duduk di kursi depan. Nah, dua kuah itu. Ada kuah. Ini ada kuah rata, mengapa cu? Ini kuah betul. Tak neo. Kuah betul kan no? Oma. Kajak mana cuma empu. Ya, antara lain kan? Kan luar biasa kan? Nah, ini. Tokoh. Apa amat? Kabre. Kata kabre heka lagi. Kita dengar-dengar kisah ada kawi ya, ada UA, ada ahli, ada didika, bos empuk ya. Kerja makan dibatasi Kan ya. taban jadi ku. Kesel. Ngan tayo taban dia ada kursi minyak tayo keluar kuah. Taban. Aku nak ajar lagi, aku mau. Kau kenyo hanale kayak apa ai. Itu kan tergantung lokasi juga. Mungkin bukan di wilayah tempat menerima tamu. Coba kalau ke rumah kan Ada beda lagi. pembelian lagi. Itu di tempat kerja. Kita lanjutkan. Wa minha ayaslaha zatal bainal muslimin mahma wajada ilahi sabila. Ini hak selanjutnya bagaimana caranya supaya kita bisa mendamaikan antara saudara-saudara kita yang sedang bermasalah. Ada saudara kita bersiteru, bermusuhan segala macam kan. Kita berusaha bagaimanapun caranya untuk bisa mendamaikan kembali. Nah, islah. Nah, kan? Untuk mendamaikan antara dua golongan, dua saudara, dua orang, dua keluarga yang sedang bersiteru. Jangan kita komporin malah tambah parah. Nah, ini tugas kita. Kita lihat antara satu tetangga dengan tetangga lain kayak nggak akur gitu. Bagaimana caranya kan? Kita dekati tetangga ini, dekati saling kita obrolin yang baik-baik. Kita sah. Nah, kita sah, kita bisik-bisikkan. Mediator. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata, "Ala ukhbirukum bi afdali min darjatis shalah wasiyam wasadaqah." Maukah kalian saya beritahukan kepada kalian hal yang lebih utama, lebih tinggi derajatnya dari salat, puasa dan sedekah. Ini nilainya lebih tinggi dari salat, puasa dan sedekah. Sahabat berkata, "Bala, ya mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Islahu zatil bain." Ya, yaitu mendamaikan antara dua orang yang sedang bermasalah. Jadi kau betul. Jadi apa dah? Damai. Berarti nya sabala ijih dengku. Wa fasadu zatil bain hiyal halikah. Nah, itu pun maksud dari Nabi ya. Berarti yang tanya enggak kesambung juga Nabi. Jadi merusak hubungan dua orang yang baik itulah al halikah yang akan menghancurkan hidup kita. Pada akhirnya kita sendiri yang akan binasa. Pancu kau. Ya. Jadi kita pancogo hancur insyaallah. Berarti dapat cugok sama dengan dapat curut. Itu roh dia orang tada. Makanya dapat cugok ngempermoh sama dengan Ada roh dia. tanyo ngempermoh kancu. Ya.
itu sedang menggali lubang, Iya. menggali kubur sendiri kan sering Iya. orang mau bilang. Kamu apa tuh? Nah, Kan ngobrol. Oh. Kayak mana? Ku piah tinggal aja. Ku berat bu. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqah islahu zatil bain. Sedekah terbaik yaitu mendamaikan antara dua orang yang bermasalah. Ya. Ini nggak mesti dua orang, seperti kan ada kayak dua negara, dua desa, dua kabupaten kan, dua geng yang sedang berbentrok. Bentrok. Ada orang-orang khusus yang bisa mendamaikan. Ya. Itu luar biasa kan? Kayak Aceh dulu lah. Ah. Terus Yusuf Kala. Yusuf Kala. Itu diplomasi. Apa istilahnya? Pokoknya mendamaikan. Diplomasi lah. Karena kalau terjadi kekacauan itu pasti ujung-ujungnya dendam, kusumat, pertumpahan darah, pembunuhan kan? Kacau semuanya. Kirim tim. Nah, jadi harus mendamaikan. Dan mendamaikan jangan pakai cara kekerasan. Pakai cara lembut dulu kan. Kayak ada separatis, caranya kan bukan dibasmi dulu kan. Jangan depresi. Ditinjau dulu kan penyebabnya apa kan macam. Apa? Karena Pemberontakan. Ya depresi. Bapak lupa. Ini sering kita dengar ini Nabi bersabda, "Laisa bikadzabin man aslaha bainas nataini faqala khairan." Tidak dianggap pendusta orang yang mendamaikan antara dua orang. Ya sang no. Nah, artinya begini, memang nggak boleh dalam mendamaikan menggunakan kebohongan. Artinya gini, kita kadang ngomong yang baik-baik aja. Si Fulan ngomong ke si A ngomong ke si B baik dan buruk. Justru kita menyampaikan yang baik-baik aja. Mungkin dia juga ngomongin yang buruk enggak ke saya, enggak. Dia ngomong baik. Di sini juga ke sana kan, biar terjadi Diakur lagi. biar akur. Nah, itu ceritanya. Mana gamro thaga terima kitab ya. Mat. Ngobrol mana? Itu oke. Tentu. Kembali itu. Bukan mengomporin ya. Sama umbu. Kita lanjutkan, ini udah banyak ini. Wa minha ayyastura auratil muslimin kullihim. Kemudian selanjutnya kita menutup aib-aib kaum muslimin seluruhnya. Aib apapun yang kita ketahui, nah ini kita harus tutup. Artinya rum pegah aib gua Baik tetap bisa. Bukan masalah dosa, kita khawatir Allah akan membuka aib kita di hari kiamat. Mestinya ada dosa-dosa tertentu yang Allah akan menutupnya, Heeh. sebab kita menutup aib dosa orang lain, jadi Allah akan membuka aib kita. Oh. Itu masalahnya. Berarti esok hari akhirat ada aib-aib tertentu Yang ditutup diampuni. oleh Allah, ditutup. Tentu. Nah, Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara ala muslimin satarahullahu taala fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib kaum muslimin, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi aib di sini misalkan katakanlah teman kita, saudara kita melakukan dosa atau kesalahan, ya kan? Sebisa mungkin kita menutupinya. Nah, ini banyak cerita di sini, coba kita lihat dulu. Nabi juga bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan illa satarahullahu yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba menutupi kesalahan, aib, cacat dari saudaranya, melainkan hari kiamat Allah menutup aibnya. Karena kalau hari kiamat Allah membuka aib kita, kita bisa ngebayangin. Karena malu kita, ketika aib kita diketahui oleh orang, biasanya sesuai dengan banyak tidaknya orang yang mengetahuinya. Iya. Makin banyak orang yang mengetahui, makin malu kita. Kita bisa ngebayangin di akhirat semua orang ngumpul di sana kan. Kalau ada aib kita yang terbuka, ya udah. Nah.
Qala Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi bersabda, la yara umru'un min akhihi auratan fayasturuha alaihi illa dakhalal jannah. Tidaklah seseorang yang melihat aib, cacat, kesalahan saudaranya, kemudian dia menutupnya, melainkan dia akan masuk surga. Jadi kebaikan dari menutup aib itu bisa membawa kita ke surga. Begitu. Ini kisahnya misalkan seperti Nabi pernah bersabda, Ma'is lamma akhbarahu Ma'is. Ma'is ini seorang sahabat yang berzina kemudian dirajam. Ma'is. Ya kan? Jadi ketika Ma'is itu mengadu kepada Rasulullah, saya melakukan kesalahan, Nabi berkata, "Lau satartahu bisaubik." Andaikan engkau menutupnya, enggak masalah sebenarnya. Nah, tapi karena berkali-kali beliau mengadu sampai 3 kali. Karena ketika mengadu Nabi mengatakan mungkin enggak, cuma engkau menyentuh-nyentuh doang. Enggak, benar ya Rasulullah. Nabi udah tahu sebenarnya. Nah, ya kan? Jadi tujuannya sebenarnya menghindari sebisa mungkin dari merajam orang. Tapi karena memang keikhlasannya tadi untuk bertaubat kepada Allah, sehingga ketika Ma'id ini dirajam, banyak orang yang protes, ini pelaku kejahatan segala macam ini itu kan sangat memalukan. Ketika itu Nabi berkata, andaikan taubat dia dibagi ke seluruh penduduk bumi, sungguh cukup. Karena keberaniannya dalam mengakuan segala macam, siap dirajam, dihukum. Jadi faidan alal muslim ayastura auratan nafsi. Jadi dari kisah itu kita bisa memahami mestinya seorang muslim itu menutup aibnya. Kalau terlanjur dia berbuat salah, tutup, nggak usah dibongkar. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mestinya. Justru kalau seseorang sering mencerita tentang keburukannya, malah tambah-tambah dia. Tambah-tambah. Itu termasuk membuka aib. Aib yang sudah ditutup oleh Allah, ketika dia melakukan yang nggak ada yang tahu, dia malah menceritakannya, itu berarti dia membuka aibnya sendiri. Kadang-kadang kan manusia seolah-olah bangga mencerita aib, itu malah justru salah. Ini wabil khusus aib yang menyangkut dengan hak dirinya, nggak mengganggu dengan hak orang lain. Tapi ketika masalah pembunuhan misalkan, kita tahu seseorang telah membunuh, kalau kita tahu kita nggak boleh juga menyembunyikannya. Nah, harus mengadu, itu harus pembunuh harus dihukum memang. Kisah. Ini yang menyangkut dengan hak-hak Allah misalkan. Semacam dia minum minuman keras sendiri. Kita jangan mengadukannya kepada hakim, penguasa segala macam. Kita tutupi kan, kita nasihati supaya bertaubat. Nah, kalau pembunuh nggak bisa dibiarkan. Jadi Abu Bakar berkata begini, "Lau akhadtu syariban la ahbabtu ayyasturahullah." Jadi kalau aku bisa menangkap seorang peminum minuman keras misalkan, aku sebenarnya kepengen supaya Allah menutupnya, jangan sampai ada yang mengetahuinya. "Lau akhadtu sarikan la ahbabtu ayyastarahullah." Kalau aku mendapati seorang pencuri, aku juga kepengen supaya Allah menutupnya. Jadi ada ceritanya begini. Pernah suatu hari Umar radhiyallahu an kana ya'usu bil Madinah dzata lailah. Sayyidina Umar pernah keliling kota. Pada suatu malam keliling kota, fara'a rajulan wa imra'atan ala fahisyah. Kemudian beliau melihat seorang laki-laki dan perempuan sedang berdua-duaan. Ketika paginya, beliau berkata kepada manusia. Apa kata beliau? Ara'aitum law anna imaman ra'a rajulan wa imra'atan ala fahisyah fa aqama 'alaihil had. Bagaimana pendapat kalian? Beliau nggak menyatakan siapa. Jadi beliau semacam bertanya. Bagaimana pendapat kalian? Misalkan seorang imam melihat seorang pemuda dan pemudi melakukan fahisyah. Bolehkah imam itu melaksanakan hukum terhadapnya? Boleh nggak langsung dihukum? Ya kan? Karena udah dilihat dengan mata kepala. Kemudian fa'aqama, begini. Bila seorang imam melihat seorang laki-laki perempuan berduaan melakukan fahisyah, kemudian imam itu menghadnya, merajamnya atau mencambuknya. Bagaimana pendapat kalian? Nah, kemudian mereka berkata, "Innama anta imamun." Engkau itu imam ya, terserah apa yang kau lakukan. Tapi ketika itu Sayyidina Ali membantahnya. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, "Laisa dzalika lak." Itu enggak boleh engkau lakukan. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh?
Kalau kamu melakukan itu menghad, apa bahasa kita, menghukum, maka engkau juga harus dihukum. Begitu kata Sayyidina Ali. Harus dihukum. Kenapa? Alasannya begini. Innallaha lam ya'man ala hadzal amri aqalla min arba'ati syuhada. Karena Allah menentukan untuk hal yang seperti ini tidak boleh kurang dari 4 saksi. Dalam Al-Quran kan harus disaksikan oleh 4 orang. Enggak boleh imam walaupun berpangkat tinggi dengan hanya melihat sendiri langsung memberi hukuman. Harus ada 4 saksi. Nah. Summa tarakahum masyaallahu ayyatrakahum summa sa'alahum faqala al-qaumu misla maqalati mil ula faqa. Jadi kemudian beliau setuju dengan pandangan Sayyidina Ali. Nah. Jadi enggak boleh sembarangan dalam menghukum. Jadi menurut Imam Ghazali dalam kisah ini menunjukkan bahwa Sayyidina Umar juga ragu. Apakah seorang hakim boleh menghukum seseorang karena kedapatan langsung melakukan kejahatan atau tidak? Nah, kan? Awalnya masih dalam keadaan ragu. Karena itu beliau juga tidak menyatakan kepada masyarakat ketika itu bahwa pelaku kejahatan si fulan dan si fulan. Tapi dalam bentuk semacam bertanya. Ada semacam musyawarah dari pendapat. Nah. Karena kalau beliau langsung memberitahukan itu dianggap menuduh. Karena nggak ada saksi. Kalau kita menyatakan seseorang melakukan zina, kita nggak bisa mendatangkan 4 saksi, kita yang kena. Harus dirotan 80 kali. Ini masalah menjaga kehormatan orang lain. Nggak boleh sembarangan. Kadang kita suka bercanda segala macam kan. Ini kalau hukum syariat kita bisa disebat 80 kali. Menuduh orang lain. Nah. Walaupun melihat dengan mata kepala sendiri. Iya, walaupun melihat dengan mata kepala sendiri, kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, nah itu bahaya. Kita yang kena hukum. Kalau laki berapa saksi? 3? Sama. 4 orang laki-laki. 4 orang laki. Berarti kalau perempuan harus 12 orang itu. Nggak diterima juga kesaksian perempuan. Kesaksian laki-laki dalam bab ini kalau nggak salah 3 orang. Kemudian dia juga harus melihat nyata. Ini tujuannya agama apa? Tujuannya agama untuk menghindari menghukum orang. Bagaimana ini kan nanti ini menunjukkan bagaimana Allah pengen menutup aib seseorang. Sehingga untuk seseorang baru dirajam atau dihukum 100 kali harus disaksikan oleh 4 orang. Dan disaksikan juga nyata. Ya, harus seperti dia melihat benang dimasukkan ke dalam jarum. Kan susah untuk mendapatkan saksi seperti itu. Makanya tujuan agama untuk menghindari sebisa mungkin dari menghukum orang. Maka sungguh celaka seseorang yang sudah melakukan kemaksiatan kemudian dia membuka. Padahal Allah saja pengen menutupnya. Itu nanti. Tujuannya seperti itu. Nah ini, wa hadza min a'dhamil adillah ala talabi syara' li satril fawahish. Jadi kisah di atas itu menunjukkan sangat jelas sekali menunjukkan bahwa agama pengen menutup segala cacat dan aib. Fa inna afhasy hadzina, karena kekejian yang paling keji ya zina. Untuk zina pun baru boleh dihukum harus ada 4 saksi. Susah mencari 4 saksi. Ya. Karena dalam hadis disyaratkan begini. Seseorang itu yang bersaksi itu harus dia melihat seperti kal marwadi fil makhalah. Jadi ada istilah zaman dulu ini ada celak Arab. Kan ada gagangnya. Dia harus melihat seperti gagangnya dimasukkan ke dalam tempat celak. 4 orang melihat seperti itu. Nggak mungkin kan? Kecuali orang berzina di jalanan. Nah, kalau di tempat tersembunyi segala macam mana ada yang lihat. Jadi nggak boleh. Nah, ini tujuannya menghindari. Karena juga rajam itu hukum yang luar biasa, yang sangat menyakitkan, sangat pedih, bahkan malunya nggak habis-habis. Bukan hanya yang dirajam yang malu, bergenerasi. Makanya agama menghindar. Bagaimana berusaha untuk menghindar sebisanya. Ya kan? Di Aceh tapi ada sekarang rotan-rotan. Itu kedapatan misalkan ketangkap. Walaupun nggak ada saksi, tapi nggak tahu kita kisahnya gimana. Beda lagi karena pengakuan. Kalau pengakuan nggak butuh kepada saksi. Kayak cerita Ma'id tadi. Itu beliau mengaku. Tapi kalau yang dilaporkan oleh orang lain harus ada saksi. Beda kasus ya? Beda kasus. Kadang ada tekanan. Pengakuan di bawah tekanan. Biasa begitu. Aku nggak. Kalau dia mengaku ya harus dihukum kan?
jadi dengan menutup aib orang lain kita berharap supaya Allah menutup aib kita di hari kiamat. Karena semua orang tentunya punya aib. Dalam satu hadis, innallaha ta'ala iza satara 'ala 'abdin auratahu fid dunya fa huwa akramu min ayyak syifaha fil akhirah. Karena Allah bila menutup aib seorang hamba di dunia, tidak akan membukanya di akhirat. Dia melakukan dosa di dunia, nggak ada yang tahu, dia bertobat, insya Allah tobatnya makbul, di akhirat juga akan ditutup. Kemudian bila Allah membuka aibnya di dunia, insya Allah di akhirat juga nggak akan dibuka lagi. Kalau emang gini, kalau udah dihukum di dunia kayak pendina tadi, udah dihukum di dunia kan, jadi hukuman itu sudah jadi taubat baginya. Nah, insya Allah di akhirat diampuni juga. Boleh sekali hukum, nggak double. Yang masalahnya di dunia dia buka aib, di dunia tidak mendapatkan hukuman. Nah, di akhirat. Kena dekat penguasa dia. Ini ada cerita lagi dari Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, harastu ma'a Umar radhiyallahu anhu lailatan fil Madinah. Pada suatu malam saya harastu menjaga. Beliau menjaga Madinah. Kemudian fabainama nahnu namshi idzahara lana sirajun. Ketika kami sedang berjalan-jalan, tiba-tiba kami melihat satu rumah ada lampunya terang. Ada lampunya terang. Kemudian fantalakna ummuhu, kami pun pergi ke rumah itu, kami melihatnya. Falamma danauna minhu, ketika kami mendekat, ternyata pintunya terkunci. Di dalam ada banyak suara berisik-berisik segala macam. Kemudian fa akhadha Umar yadi. Umar ketika itu memegang tanganku, kata Abdurrahman bin Auf. Umar memegang tanganku, wa qala li, apakah engkau tahu ini rumah siapa? Beliau menjawab, enggak. Kemudian Umar berkata, ini rumah Rabi'ah bin Umayyah. Ini rumah Rabi'ah bin Umayyah, mereka pasti sedang minum minuman keras, sedang pesta. Ini zaman dulu juga banyak penjahat. Enggak yang seperti kita bayangkan. Kita membayangkan itu orang di Madinah keren semuanya. Ternyata enggak kan? Buktinya ini nih. Nah, yang hebat, yang soleh paling soleh, yang jahat paling jahat. Hancur. Nah. Kemudian berkata, ini rumah Rabi'ah bin Umayyah, mereka sedang pesta minuman keras. Apa yang harus kita lakukan? Famatara, apa pendapatmu? Kata Sayyidina Umar ke Abdurrahman bin Auf. Kemudian aku berkata, ara anna qad ataina ma nahanallahu anhu. Saya melihat bahwa kita sudah melanggar aturan Allah. Justru kita sedang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa itu yang dilarang oleh Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, la tajassashu. Janganlah kalian menjadi jasus, intelijen. Janganlah kalian mengintip-ngintip aib orang lain. Ini ngapain kita datang ke rumah orang, ngintip-ngintip orang? Ya kan? Faraja Umar wa tarakahu. Ketika itu Umar pulang meninggalkan mereka. Nah. Nggak jadi. Mana itu biar dia mencegah hal mungkar banjir. Nah, jadi itu mungkin begini, sering kita dengar kemaksiatan itu kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pribadi masing-masing tidak membahayakan. Iya. Tidak membahayakan. Tetapi yang membahayakan ketika dilakukan di depan khalayak ramai. Bisa menarik, mempengaruhi anak kecil, orang lain segala macam, jadi kacau. Tapi kalau orang sendiri ngumpet-ngumpet di rumahnya, itu enggak masalah sebenarnya. Urusan dia aja. Nah, masih urusan dia. Doang. Nggak bawa aja. Nah, itu masalahnya. Tapi ini bukan berarti nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang kita tahu satu lokasi tertentu, memang orang di mana-mana datang untuk, nah itu kan beda lagi. Iya. Itu ada caranya kan? Ada caranya. Amar ma'ruf nahi munkar tetap. Artinya kita jangan sengaja mengintip-ngintip. Kecuali udah jadi komplotan khusus. Nah, itu beda lagi, harus dibasmi ya. Al-Quran dilarang jadi intel. Nah, intel dalam arti mencari-cari keburukan Iya. orang. Ya. Wala tajassasu. Ada sambungannya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kita menggosip. Kita gosip teman kita, teman gosip kita segala macam, enggak habis-habis. Itu sumber kekacauan. Karena banyak kasus pembunuhan juga karena mengintip-ngintip ini. Kita tahu aib orang lain, orang merasa malu ini. Jangan-jangan ntar dia bongkar ke tempat lain. Akhirnya punya usaha kan, ini harus dilenyapkan kan, kayak sinetron, hidup kayak sinetron. Akhirnya dia dilenyapkan. Ya, bersambung-sambung kasus nggak selesai-selesai. Dendam, bahaya banget dendam, kebencian, kekecewaan.
harus kita hindari sebisa mungkin. Karena itu banyak kasus anak membunuh orang tuanya. Karena orang tuanya tahu aibnya kan, ya, khawatir. Atau ayah membunuh anaknya, sering kita baca kasusnya. Karena anak memergoki orang tuanya misalkan. Ini harus dilenyapkan banyak. Suami membunuh istri, ya kan? Istri membunuh suami, macam-macam. Karena ketahuan selingkuh misalkan kan. Wa hadza yadullu ala wujubi satri wa tarki tatabu. Jadi kisah ini menunjukkan kita wajib menutup aib orang lain, tidak boleh mencari-cari aib. Karena Nabi pernah berkata begini, innaka in ittaba'ta auratan nas afsadatahum au kidta tafsuduhum. Karena kalau kita mencari-cari aib orang lain, itu bisa dianggap kita akan menghancurkan mereka. Karena hampir nggak ada orang yang nggak ada aib. Kalau semua orang kita cari aibnya pasti ketemu. Begitu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi. Wahai orang-orang yang cuma beriman di lidahnya dan belum iman itu belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratahim. Janganlah kalian menggosip sesama muslim, janganlah kalian mencari-cari kesalahan mereka. Karena barang siapa yang mencari kesalahan saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya pada hari kiamat. Allah juga akan mencari kesalahan kita, detail banget, jadi kita nggak bisa menghindar. Nah, ini cerita tentang menutup aib. Sekarang zaman begini, mudah banget sekarang membuka aib orang. Kita sambil duduk-duduk, lagi ngobrol sama teman, kita masih sempat misalkan WA ke teman yang lain misalkan. Ya kan? Ini kan membuka aib. Sama, ini yang menyebabkan grup jadi beranak pinak ini, grup WA misalkan. Ada misalkan begini, dalam satu perusahaan lah, ada grup satu, ada bosnya di situ, ya kan? Itu biasanya karyawan bikin grup baru, yang dalam grup itu bosnya nggak ada, ya kan? Nanti apa yang diucapkan oleh bosnya segala macam, dia saling diskusi di grup. Lihat tuh bos ngapain apa segala macam, ya kan? Itu walaupun di depan bos sedang ngomongin bos, begitu lebih kurang, karena ada grup lain yang nggak ada. Grup kaleng-kaleng misalnya ya. Kaleng-kaleng. Nah, jadi peluang untuk maksiat lebih mudah kan. Nah. Jadi ini luar biasa kisah. Kadang kita susah memahami kisah ini. Jadi pernah kan? Ini kisah Umar, banyak kisah ini. Diriwayatkan Umar radhiyallahu anhu kana ya'usu bil Madinah minal laili. Beliau pernah keliling di Madinah pada suatu malam. Beliau mendengar suara laki-laki dalam satu rumah sedang bernyanyi. Ada seorang laki-laki, suara laki-laki dalam rumah sedang bernyanyi dan di dekatnya ada perempuan. Jadi kisahnya begini, fatasawwara alaihi. Ketika itu Umar menerobos masuk ke dalam rumah. Menerobos masuk ke dalam rumah, didapati laki-laki itu di dekatnya ada seorang perempuan dan ada minuman keras. Faqala, kemudian Umar berkata, ya adu wallah, wahai musuh Allah.
Apakah engkau mengira Allah akan menutup aibmu padahal engkau seperti ini maksiat? Nah, Nah, kata Sayyidina Umar kepada laki-laki tersebut. Apa jawab laki-laki tersebut? Ini orang pintar juga. Faqala ya Amiral Mukminin. Wahai Amiral Mukminin, fala ta'jal, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kenapa? Jikalau aku maksiat kepada Allah pada satu hal, engkau telah bermaksiat dalam 3 hal. Kalau memang aku dianggap bermaksiat kepada Allah cuma dalam 1 perkara, sementara engkau maksiat kepada Allah dalam 3 perkara. Apa 3 perkara? Yang pertama Allah menyatakan wala tajassasu, janganlah kalian mengintip-ngintip. Engkau sudah mengintip-ngintip aku. Yang kedua Allah menyatakan walaisal birru bi anta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah satu kebaikan engkau datangi rumah orang dari belakangnya. Kalau bertamu dari depan, bukan dari belakang. Engkau datang ke rumah saya dari pintu belakang. Yang ketiga, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Allah berkata, janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu. Ini bukan rumah Anda ya Amirul Mukminin, ya. Nah, ini kan pintar dalilnya. Waqad dakhalta baiti bighairi idznin wala salam. Engkau masuk ke rumahku tanpa izin, tanpa memberi salam. Nah, faqala Umar, ketika itu Umar radhiyallahu anhu berkata, hal indaka min khairin in afautu anka? Apakah engkau punya kebaikan jika aku memaafkan engkau? Ya, kata laki-laki itu, jika engkau memaafkan aku, maka aku tidak akan melakukan hal ini lagi selama-lamanya. Bertaubat kan? Akhirnya laki-laki itu dimaafkan oleh Sayyidina Umar dan juga bertaubat. Nah, itu ceritanya. Intinya kita jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini panjang banget, poin ini banyak banget nih dari. Nah, ini satu lagi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Jadi setiap umatku itu masih aman-aman aja, dalam keadaan aman kecuali mujahir. Mujahir orang yang memperlihatkan kemaksiatannya. Nah, ini yang bakal bahaya banget. Ya. Wa inna minal mujahirah ay ya'mala rajulu su'a sirran summa yukhbira bihi. Jadi maksud mujahir, seseorang melakukan kemaksiatan sendiri kemudian dia ceritakan kepada orang lain, kepada teman-temannya. Itu sangat bahaya sekali. Itu efeknya salah satunya dia bangga dengan dosa, menyepelekan Allah segala macam. Jadi layak dapat hukuman. Ya, gimana keadaan Nabi? Sehat? Alhamdulillah. Yang penting sehat Nabi. Sehat dan lancar. Bismillah. saya kalau pakai baju murung, tirul. Di parah. Tutup loh. Dia jadi gede kan? Kemudian ayat takia mawadhi'at tuham. Ini penting juga. Kita menghindari tempat-tempat yang menyebabkan orang jadi menuduh kita. Menghindari tempat-tempat yang membuat orang lain jadi buruk prasangka ke kita. Nah, sianatan liqulubin nas min su'idzan, untuk menjaga manusia jangan sampai buruk sangka. Kalau kita sendiri dekat-dekat dengan maksiat, ketika orang menuduh kita, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa bela diri. Nah, artinya kita hindarilah tempat-tempat yang mencurigakan supaya orang tidak berburuk sangka. Jadi ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak baik, kemudian orang buruk sangka kepada kita, orang kan berdosa. Kita juga ikut berdosa karena kita penyebab yang menyebabkan orang jadi berdosa. Begitu. Kisahnya di sini begitu. Berdasarkan firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbunallaha aduwan bighairi ilmin. Janganlah engkau mencela orang-orang yang mereka menyembah selain Allah. Janganlah engkau mencela orang-orang yang mereka menyembah selain Allah. Ada penyembah patung. Kita mencela dia, akhirnya dia mencela Tuhan kita tanpa ilmu. Dia mencela Tuhan kan berdosa. Berdosa akibat kita mencela dia tadi. Jadi enggak dalam mencela. Artinya, ayo berdakwah baik-baik kan? Berdakwah baik-baik. Jadi di sini Imam Ghazali memahami bahwa bila orang lain berdosa gara-gara kita, kita juga ikut berdosa.
Dalam hadis yang lain Nabi berkata, "Kaifataro nama yasubbu abawai." Bagaimana pandangan kalian orang yang mencela dua orang tuanya? Dia mencela dua orang tuanya, mengutuk dua orang tuanya. Kemudian sahabat berkata, "Hal min ahadin yasubbu abawai?" Apakah mungkin ada orang yang mencela orang tuanya? Kata Nabi, iya. Seseorang mencela orang tua orang lain, maka orang lain mencela orang tuanya. Jadi orang lain mencela orang tua kita gara-gara kita mencela orang tuanya. Itu sama aja kita mencela orang tua kita, itu intinya. Nah, dari ngau nyamun. Yang gajak, yang ngau bagi bayar nama dulu. Ya, kayak itu. Karena kerja orang cik bagi bayar nama dulu. Bagi bayar. Beda kan? Ngambang jadi tadi kan? Bayar tak bubur ke dia no. Kalau tahu kan, positif tu kurun 2 menit dulu. Dia lewat. Positif tu apa lah? Dia kamu pakai apa gitu? Tak nak WA. Ngau tadi. Ana. Iya. Jadi boleh nak bawa bet tu. Kenapa dia bawa itu? Tapi ada meling surah no. Jadi ini ada kisah satu lagi, okay? Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berbicara dengan salah satu istri beliau. Cuma dalam tempat gelap. Tempat gelap. Katakanlah di dulu kan belum terang-terang banget tuh. Jadi Nabi berbicara, tiba-tiba lewat seorang laki-laki. Lewat seorang laki-laki. Kayaknya laki-laki itu mau menghindari, begitu melihat Nabi langsung mau pergi. Nabi memanggilnya. Ya. Fada'ahu Rasulullah, maka memanggil. Kenoi lewat kaplung, tak salah paham. Kemudian Nabi berkata, "Ya fulan, hadhihi zaujati Safiyah." Wahai fulan, ini istri saya nih, Safiyah. Takut salah praduga. Nanti mereka mengira menyebarkan gosip segala macam kalau Nabi bersama wanita lain. Jadi Nabi memanggilnya untuk memperjelas, "Ini Safiyah istri saya." Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, ma kuntu adunnu fi." Aku tidak punya prasangka apa-apa kepada engkau ya Rasulullah. Artinya aku tidak berburuk sangka. Kemudian Nabi berkata, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Kata Nabi, setan itu mengalir dalam tubuh ibnu Adam seperti mengalirnya darah. Nah, ya kan bisa saja terjadi di belakang hari. Nah, karena buktinya dia nggak mau berhenti, begitu melihat Nabi langsung pergi. Sementara dia belum tahu sejelas-jelasnya siapa wanita yang ada bersama Nabi. Jadi Nabi khawatir, takut dia dipengaruhi oleh setan, akhirnya menyebarkan gosip yang buruk. Nah, kemudian Nabi berkata, "Inni khasyitu ayuk dafa fi qulubikum syai'an." Aku khawatir setan menaruh sesuatu dalam hatimu. Dalam kisah yang lain ada 2 orang, bukan 1 orang, 2 orang laki-laki. Jadi Nabi khawatir. Jadi dari sini ini menunjukkan kita harus menghindari tempat-tempat yang mencurigakan, ya? Khawatir orang berprasangka salah terhadap kita. Man aqama nafsahu Sayyidina Umar berkata, "Man aqama nafsahu maqamat Tuhan fala yalumanna man asaa bihiddan." Barang siapa yang menempatkan dirinya pada tempat-tempat yang mencurigakan, kemudian orang lain jadi berburuk sangka kepadanya, orang lain ngomongin keburukannya segala macam, ketika itu janganlah kita mencela kecuali diri kita, salah kita sendiri. Ini pernah juga, ini kisah Sayyidina Umar terus. Wa marra birajulin yukallimu mar'atan ala dhahri tariq. Pernah suatu hari Sayyidina Umar menjumpai seseorang laki-laki sedang ngobrol dekat dengan seorang perempuan di pinggir jalan. Nah, ngobrol dekat. Kemudian Sayyidina Umar datang dipukul dengan tongkat. Fa'alahu bid-durrah, dipukul dengan tongkat. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, innaha imrati, itu istri saya." Nah, apa kata Sayyidina Umar? Fahala haitsula yarakan nas. Cari tempat lain atau di rumah atau apa di mana kan, jangan sampai, mungkin kita nggak tahu nih kondisi zaman dulu bagaimana. Kalau di pinggir jalan seolah-olah itu wanita lain, bukan istri. Ya, Nah. walaupun enak hanya orang baiknya pada waktu ni ada aku. Mengkai. Macam mana? Kan mengkai ni ada. Apa saya nak tu pula kat dia sini. Dia tu kat cewek dah ke rumah.
Ini apa tua? Lagi apa tua? Agak apa? Bantu nyoba modal jengrang. Ah, kabere. Jadi banyak kasus memang seperti ini. Apalagi orang yang suka dengerin gosip, kan? Ada yang lewat itu sesama istri biasanya. No. Tadi kelihatan suami Anda yang macam-macam. Ya, baik. Apa sih beliau? Apa tua? Cuma kan orang kedua hotel. Dan dia lewat melihat ni. Lu nak jam lawa takut drone ya mau nak culik. Kali lu pun apa bre? Dengan tika ya dah ada meredam ni aku enggak. Banyak kan lu. Nyawa, apa aku tak bawa. Haji kembali hari Abu. Ya hari kan Buprut. Punya tak bawa hama mai. Dua bo, hari ini kan berapanya ni? Tak bawa berapa. Jangan tahu kau pilih. Balik kan? Balik dengan tu dah ya. Mental dengan tu dah. Apa dua? Pak kecil. Itu bantu dan tahu kopi-kopi dulu. Ke mana Nabi? Apa? Atau titik bukan lam? Siapa? Baru koma. Tak mahal lah. Beliau entah. Yo, tak bagi kita. Ono kita. Wa minha ayashfa'a likulli man lahu hajatun minal muslimin ila man lahu indahu manzilah. Ini maksudnya kalau bisa kita memberi syafaat kepada orang lain, membantu orang sebisanya. Kalau kita punya pangkat nih. Kita Pak RT nih. Ada masyarakat kita, warga kita mau bikin KTP. Kita mudahkan sebisa-bisanya lah, kita bantu kan. Nah, kita tunjukkan, kita bimbing sampai ke RW sampai mudah lah, memudahkan, jangan mempersempit. Kalau kita punya kenalan yang bisa menolong orang lain misalkan, nah kita perkenalkan ya, biar kita jadi wasilah, jadi jalan untuk kemudahan bagi orang lain. Dan jangan menerima suap. Ini kan. Jangan membantu tapi mencekik maksudnya. Karena ada juga yang membantu dan mencekik. Ya sabah poin tu tengah banyak dah. Mungkin ada acara lagi kan? Nah, kemudian wa minha ayyabda'a, ini terakhir ini. Wa minha ayyabda'a kullu muslimin bisalam qablal kalam. Ini. Kita memulai memberi salam kepada setiap muslim yang kita temui sebelum kita berbicara. Jadi sebelum berbicara salam dulu kan. Wa yusafihahu inda salam, dan ketika memberi salam berjabat tangan. Musafahah. Nah, ini biasalah kan? Berjabat tangan. Jadi kata Nabi begini, man bada abis bil kalam qabla salam fala tujibuhu hatta yabda abis salam. Barang siapa yang berbicara denganmu sebelum memberi salam, janganlah engkau menjawabnya hingga dia memberi salam. Jadi begitu ketemu berarti memberi salam dulu baru ngobrol. Gitu. Kalau langsung ngobrol, kalau menurut di sini boleh nggak dijawab, ya kan? Artinya dia nggak beretika, nggak ada salam dulu. Pak ni mentang kita ni pergi bang ni belakang. Ha? Akan jadi orang boleh kecil kejap wei dulu. Ini ada juga ni. Kata lah. Ah, dia tak kejam ni. Mak insya-Allah hari. Nanti. Kan haruji bang kerja aku assalamualaikum. Mana belum mula assalamualaikum. Pernah seseorang masuk ke rumah Nabi, enggak memberi salam, ya kan? Enggak minta izin. Nabi berkata, keluar dulu, beri salam dulu, baru masuk lagi. Jangan langsung nyelonong. Ya. Bahkan kalau kita masuk rumah yang nggak ada orang pun kan ada anjuran memberi salam. Masuk rumah sendiri nggak ada orang kan, ada anjuran memberi salam. Ada mereka. Apalagi ada orangnya kan. Nah,
Nah, ini terakhir. Qala Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Khadamtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam samaniyah hijajin." Ini Anas ini khadam Nabi. Kata beliau, saya menghadam Nabi selama 8 tahun. Saya menghadam Nabi selama 8 tahun. Kemudian Nabi berkata kepada saya, "Ya Anas, wahai Anas, asbiril wudu yuzad fi umrik." Sempurnakan wudu, maka umurmu akan bertambah. Ini salah satu faedah menyempurnakan wudu. Bukan hanya fardunya saja, yang sunnah-sunnahnya segalanya kita praktekkan, insya Allah umur panjang. Ya paling kurang sehat kayak sekarang kan, cuci tangan terus kan, sehat panjang umur, nggak kena virus. Nah, asbiril wudu yuzad fi umrik. Sempurnakan wudu, niscaya bertambahlah umurmu. Itu yang pertama. Pesan Nabi kepada Sayyidina Anas. Kemudian Nabi berkata, wasallim ala man laqitahu min ummati taksur hasanatuk. Beri salamlah kepada siapapun yang engkau temui dari umatku, niscaya akan banyaklah kebaikannya. Siapapun yang kita temui, beri salam. Wa idza dakhalta manzilak fasallim ala ahli baitik yaksir khairu baitik. Bila engkau masuk ke rumahmu, maka beri salamlah kepada orang-orang yang ada di dalam rumahmu, niscaya akan banyaklah kebaikan rumahmu. Masuk ke rumah, ada orang nggak ada orang, assalamualaikum. Walaupun rumah kosong. Kalau rumah kosong, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya, keselamatan kepada kami ya. Assalamualaikum Wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Bila kalian dihormati dengan satu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Ya kan? Kalau orang assalamualaikum, kita lebih lengkap lagi. Nah, itu lebih keren. Minimal samalah. Nabi berkata, wallazi nafsi biyadih, demi Allah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian enggak akan masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Afala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perbuatan, bila engkau mengamalkannya engkau akan saling cinta. Sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kamu. Tebarkan salam dan kedamaian, kalian pasti akan saling mencintai. Nah, begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mungkin untuk malam yang berbahagia ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi poinnya dirangkum sendiri panjang nih. Intinya kita memiliki banyak hak sesama muslim yang harus kita laksanakan. Nah, kalau kita bisa melaksanakan semuanya, insya Allah hidup akan aman, damai, sentosa. Sampai di sini akhirul kalam. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.